Oke, kita lanjutkan. Tadi setelah kita bahas reflux, kita sekarang masuk ke sokretasi. Sokretasi ini mirip sama reflux. Jadi pakai proses ada pemanasan di sana. Tapi berbedanya adalah simplicia dan ekstrak itu berada pada labu yang berbeda. Kalau tadi di reflux itu kan simplicia sama ekstrak itu jadi satu gitu ya, pada labu yang sama. Nah, kalau yang di sokretasi ini labu ekstrak dan simplicianya itu berada pada labu yang berbeda. Oke, Anda bisa lihat di sini. Ini adalah gambarnya ya. Ini adalah gambarnya. Nah, ini Anda lihat. Ini ada kondensor, kemudian di sini ini adalah ekstraknya. Jadi ekstrak cairnya itu ada di sini. Ya, ini ada simplicianya. Jadi caranya gimana? Anda di sini simplicia Anda masukkan di sini ada wadahnya gitu, ada seperti selongsong apa ya? Simplicia Anda buntel dibungkus pakai seperti kertas saring seperti itu. Anda bungkus lalu kemudian Anda masukkan di sini. Nah, kemudian pelarutnya itu Anda taruh di bawah sini, di labu alas bulatnya ini. Pelarutnya taruh di sini, ini batu didih seperti biasa. Kemudian, nah, ketika Anda panaskan, maka ketika sudah mencapai titik didih dari pelarut, maka kan akan menguap ya pelarutnya ya. Pelarutnya menguap, naik, menguap, ketemu sama kondensor. Nah, ketemu sama kondensor, ketika ketemu kondensor apa yang terjadi? Dia berubah lagi menjadi cairan. Ada perubahan dari gas menjadi cair. Ketika berubah menjadi cairan, maka dia akan turun ke sini nih. Akan turun ke wadah yang ada simplicianya di sini. Dia turun ke sana, kemudian membasahi simplicianya, dan kemudian ketika membasahi simplicianya, ya di sini nanti lama-lama di sini akan terjadi di sini ini ada sifonnya ya, apa sih namanya ini? Ada gambaran hijau ini sifonnya itu ada seperti kapiler kecil gitu, ada seperti kapiler di sini. Nanti kalau misalnya dia sudah penuh, pelarut yang di sini pelarut yang di hijau-hijau ini udah penuh, dia akan turun ke bawah sini, nih ke bawah sini. Jadi nanti akan nyampur di bawah. Jadi kalau tadi sini kan kalau misalnya yang di reflux itu bedanya, kalau yang di reflux itu kan simplicia sama pelarutnya itu jadi satu. Jadi simplicia itu istilahnya kayak digodok bahasanya, kalau kita bahasa gampangnya itu kan digodok. Tapi kalau di sini itu simplicianya berbeda. Nah, pelarut yang sudah menguap tadi ke atas, dia akan membasahi simplicia, kemudian ketika sudah membasahi simplicia dia akan turun ke sini menjadi ekstrak cair, ya. Begitu seterusnya, ya, berputar seperti itu terus. Nah, kemudian Anda lihat di sini karena dia berputar seperti itu terus, maka di sini disebut ekstraksi yang berkesinambungan atau ekstraksi sinambung, ya. Oke, kemudian kita masuk ke infusa. Saya rasa kalau infusa Anda sudah tahu ya, infusa decocta ya. Infusa decocta Anda mengekstraksi dengan cara menggunakan kayak dandang itu. Maaf, bukan dandang. Apa namanya? Jadi dia ada panci itu ada double dua, ada yang atas sama yang bawah. Nanti yang di bawah itu air yang hanya fungsinya untuk memanaskan saja. Yang di atas itu adalah air plus simplicianya. Nah, pada infusa itu menggunakan suhu sekitar pada infusa dan decocta itu menggunakan suhu ekstraksi yaitu 90 derajat Celcius. Bedanya adalah ketika pada infusa itu sekitar 15 menit, tapi kalau pada decocta itu sampai ke 30 menit gitu ya. Oke. Kalau misalnya infusa itu biasa digunakan untuk bahan-bahan yang lunak seperti bunga, daun. Tapi kalau misalnya decoct itu untuk yang keras, jadi misalnya kayak korteks, kayak rimpang, seperti itu. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan bahwa ada dua panci air sama panci yang gabungannya. Nah, ini decocta, saya rasa sudah. Lanjut ke destilasi. Nah, kalau destilasi ini Anda sudah pernah lakukan di kimia organik ya. Di sini sama-sama dengan menggunakan dengan menggunakan pemanasan, tapi di sini ada dua wadah gitu ya. Prinsip pengertiannya dulu, destilasi adalah ekstraksi untuk menarik atau menyaring senyawa yang ikut menguap dengan air sebagai pelarutnya.
Kemudian pada proses pendinginan, senyawa dan uap air akan terkondensasi dan terpisah menjadi destilat air dan senyawa yang diekstraksi. Nah, ini bisa digunakan untuk menarik senyawa minyak atsiri. Menarik minyak atsiri. Nah, ini contoh minyak atsiri yang besar. Oh, saya nggak gambarkan yang kecil ya. Dia itu hampir sama seperti reflux. Bedanya adalah ketika pada proses destilasi itu nanti Anda akan ada dua wadah, akan terpisah ya. Yang memiliki titik didih yang lebih rendah, dia akan terpisah dan pindah ke wadah kedua ya. Kalau misalnya Anda ingat itu di mata kuliah kimia organik dulu. Sekarang ini ada lawan arah. Lawan arah adalah cara ekstraksi ini serupa dengan perkolasi, tetapi simplisianya bergerak berlawanan arah dengan pelarut yang digunakan. Jadi mirip kayak perkolasi, tapi simplisia itu geraknya berlawanan arah dengan pelarut yang digunakan. Ini bisa digunakan untuk industri herbal skala besar. Ultrasonik, kalau ultrasonik ya berarti pakai gelombang ultrasonik. Nah, di sini ketika ada gelombang ultrasonik maka akan ada frekuensi getaran. Nah, frekuensi getaran ini akan mempengaruhi hasil ekstraksi. Ketika kelebihan dari ultrasonik adalah cepat, kemudian dia tidak destruktif karena sifatnya adalah fisik ya. Jadi tidak lebih ke secara fisika. Jadi si ultrasonik itu akan mempermudah, dia kayak digoncang terus, digoncang terus gitu ya, dikocok terus gitu ya, sehingga prosesnya ini akan lebih cepat dan hemat pelarut. Ya, mekanismenya adalah gelombang ultrasonik dan pemanasan di area ekstrak bahan akan melepaskan senyawa ekstrak. Kita tahu bahwa ketika ada getaran kemudian ada panas itu akan mempermudah proses ekstraksi. Kemudian Anda bisa di sini efek mekanik dari ultrasonik akan meningkatkan penetrasi dari cairan menuju dinding membran sel sehingga mendukung pelepasan komponen sel dan meningkatkan transfer massa. Ini ada gelombang mikro extraction atau microwave assist extraction ya. Ini menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 20 sampai 2000 kHz. Ini nanti